Generasi ini kan sekarang melek digital. Dia wah tentang digital tuh paham sekali gitu, Pak. Tapi sembarangan, Pak. Kalau kita lihat bahwa setahu saya riset terakhir itu 80% Gen Z itu adalah generasi yang paling stressful. Padahal hidup di zaman yang paling enak. Hidupnya di zaman paling enak, tapi paling anxiety katanya, paling stressful, Pak. Nah akhirnya terus kan dikeluarkanlah kata-kata, nah ini saya mancing boleh Pak ya? Iya. Kata-kata generasi strawberry. Nah, buat saya yang benar adalah strawberry parenting Pak. Orang tuanya strawberry Pak. bukan anak-anak itu ya. Anak-anak ya. Bapak tahu kasus anak tukang roti yang mukulin karyawannya Pak? Ya, yang minggu lalu di Jakarta Timur. Ya. Tahu kan Pak? Iya, tahu. Ya, viral tuh Pak. Viral tuh Pak, yang agak obes anaknya. Iya. Dia kan teriak-teriak saya kebal hukum gitu. Iya. Tapi nggak kebal gula kan Pak, makanya nggak ada manusia di dunia yang kebal gula ya. Saya nggak ngejelekin ya, Iya. catat. Nah, saya berani taruhan Pak, ini anak nggak pernah ditampol sama orang tuanya Pak. Makanya jadi kayak begitu nih anak. Saya berani taruhan. Nah, saya mau tanya sama Pak Mahfud, kan Pak Mahfud ngerti hukum nih Pak. Sekarang kalau anak saya nakal nih Pak Askan nih Pak, nakal lewatan Pak, saya tampar Pak, gitu, Pak. Dilaporin KPAI saya kena Pak. Iya. Kena undang-undang perlindungan anak. Iya. Dia bisa bilang I call the police gitu kan. Iya. Benar. Telepon polisi. Nah, guru, Pak, saya pernah dilempar pakai penghapus kayu Pak. Waktu sekolah. Pak. Pak gitu. Ibu, tidak gitu Pak. Saya nggak lapor orang tua saya, Pak. Nggak ngadu sama orang tua saya. Nah, ini karena ada ahli hukum, saya cerita juga. Saya pernah gundulin kepala Aska, saya taruh di kamar mandi, saya kunciin. Sampai nangis-nangis dia, gara-gara disuruh potong rambut sama gurunya, dia nggak mau. Sudah 2 minggu. Gurunya chat saya. Anak ini rambutnya kepanjangan. Iya Bu, iya siap. Saya suruh potong rambut, dia nangis-nangis tantrum Pak. Oh gitu? Iya. Nangis-nangis tantrum. Akhirnya, udah saya paksa, saya botakin lah. Itu Pak, kalau dilihat kejadian itu Pak, dilihat dari sudut itu doang Pak, itu penyiksaan anak Pak. Padahal lu lagi melawan logika strawberry parenting gitu ya. Maksud gue begini loh. Kalau kita ngambil video itu ada CCTV pada saat itu, ini anak kan mau dibotakin nggak ada yang diam lah, mana ada anak dibotakin diam. Itu kan harus kita pegangin dulu Pak, harus gini Pak. Nah, tapi otak saya pada saat itu, zaman saya kalau waktu rambut saya kepanjangan, yang motong tuh gurunya loh, sampai pitak kita. Iya. Nah sekarang gurunya nggak berani motong Pak, dilempar ke saya ke orang tuanya. Kalau saya nggak berani juga, ini anak kan nggak belajar hidup Pak. Iya. Jadi dari kecil dia bisa berkata bahwa mau gue hidup gue. Kalau lu itu gue hitung penyiksaan, gue laporin polisi. Nah, gimana Pak? Iya. Saya juga sering melihat itu. Yang juga sebelum itu kan terjadi peristiwa di Palu ya. Nah, yang guru. Guru dianggap mukul anaknya, nyubit atau apa. Betul. Gitu ya, lapor ke orang tuanya, lalu malah dipolisikan, katanya pelanggaran HAM. Sampai masuk ke pidana loh itu. Nah, rasanya ini sudah kebablasan ya. Karena dulu zaman kita kecil, zaman saya dulu ya itu dipetai. Kalau masuk itu suruh perlihatkan kan kuku. Wah, kalau dari kayu kan Pak. Pulang. Suruh pulang dulu nanti balik gitu. Jadi bersih semua. Betul. Dan kalau misalnya kita dulu dipukul ya dengan oleh guru, kita pulang ke orang tua lapor malah tambah dimarahi. Benar. Guru mau benar, kamu harus ikut. Iya kan? Sama guru juga, kamu harus ikut perintah orang tua. Jadi orang tua dan guru itu kerjasamanya bagus. Sekarang orang tua nuding guru pelanggaran HAM gitu ya. Loh, orang tua aja bisa dituduh pelanggaran? Iya, makanya. Orang tuanya sendiri kan? Loh Pak. Apalagi guru. Nah, maksud saya Pak, pertanyaan saya, apakah sebenarnya ada batasnya gitu? Maksudnya yang mana nih yang dimasukkan ke abusive? Yang mana nih masuknya ke penyiksaan? Apakah ketika saya botakin rambut Aska itu dia nangis teriak-teriak itu penyiksaan? Atau itu
mengajarkan konsekuensi. Mendidik mental dia. Nah, iya makanya. Iya. Ini kan batasnya Tipis ya. Iya, sulit batasnya. Mana Makanya dianggap pelanggar HAM, mana yang tidak. jadi persoalannya kan dulu ketika orang bicara HAM tuh lalu muncul perlindungan anak kan, anak tidak boleh disiksa oleh orang, karena memang ada kan Ada Ari Hanggara zaman dulu. ya, anak tidak boleh disiksa, lalu diberi perlindungan undang-undang anak sekian tahun ini dianggap anak dan tidak boleh dibeginikan. Itu konsekuensi dari pembuatan aturan. Sebenarnya kalau di dalam kearifan kita kan yang begitu itu kalau terjadi kasus luar biasa ya. Tapi sekarang kasus kecil pun lalu dimasukkan ke pasal itu. Jadi masalah. Betul. Ya. Kalau peraturan itu cabut bisa saja muncul masalah-masalah juga. Masalah. Oleh sebab itu ya pada kearifan saja ya yang pelaksanaannya di lapangan gitu. Tapi ketika itu dilaporkan ke kepolisian, nah itu yang polisinya juga yang harus arif kan, hakimnya juga harus arif. Karena pasal itu kan harus jelas ukurannya, pasal-pasal hukum itu. Memang tidak mudah. Dulu perdebatannya lama itu, gimana soal ini terjadi gitu. Tapi orang nyebut Hari Anggara tadi. Ya, kasus Hari Anggara itu ya. Saya pernah waktu Aska umur berapa gitu, itu pernah saya tapuk, pak, gara-gara dia itu pakai robot-robotan nampar ART saya. Oh gitu. Iya. Anak kecil kan. Ditabok, kamu tahu? Jadi Aska tuh nabok ART saya pakai robot-robotan. Pak, saya lihat dari jauh. Terus ART saya bilang ke Aska gitu. Nah si ART ini baik pak. Jadi bilang, Aska kok kamu gitu? Ini sakit loh. Wah makin tantrum dia. Oh gitu. Oh tantrum. Saya samperin, saya tampar anak saya. Pak, saya bilang. Di depan mbak. Di depan mbak. Lihat. Terus dia nangis kan. Terus saya bilang, sakit ya? Itu yang kamu lakuin tadi. Sakit kan? Gak mau kan kamu bapak gituin kan? Nah. Tapi itu pak kalau dilihat dari CCTV pak, itu saya lagi gampar anak pak. Pelanggaran pasal sekian. Iya. Penyiksaan anak. Masuk ke Kak Seto pak. Oh gitu. Oh iya. KPAI pak. KPAI ya. Iya, tapi dengan didikan seperti itu lu ngerasain hasilnya Aska? Nah saya punya pertanyaan lagi. Dulu itu kakek saya, karena saya kan tinggalnya ada ayah ada kakek. Jadi yang suka nyiksa nih kakek saya nih. Ayah saya karena kakek saya udah nyiksa, ayah saya yang baik-baikin gitu. Ya biasa lah pak kalau nakal apa suka pakai kemucing pak. Pantat sampai baret merah gitu pak. Iya. Tapi ketika kakek saya meninggal pak, saya nangisnya luar biasa. Itu ya. Nggak menghilangkan saya sayang sama dia pak. Nah Aska pun kalau menurut saya sampai detik ini ada cerita lucu pak. Begitu dia usianya 17 dapat KTP, saya bilang sama dia, mulai sekarang papa tidak akan marah. Kamu mau ngapain terserah, karena kamu udah dewasa. Dan terus satu saat pak, dia melakukan sesuatu yang menurut saya salah. Saya nggak marahin, saya diemin pak. 3 hari saya ngajak ngomong. Itu anak saya pak, si Aska. Datang ke kantor saya, tak dia duduk, tak saya masih diem. Terus dia megang tangan saya. Dia bilang gini, Pak, pukul aja mending. Gitu ya. Daripada papa diam. Oh hebat ya. Jadi maksudnya sadar bahwa dia salah. Iya gitu. Tapi dia bisa bilang mending pukul pak daripada papa. Daripada didiemin. Daripada nyesel lah gitu. Iya gitu. Maksudnya, nah, saya tuh baca-baca berita ada guru dipolisiin, ada anak tiba-tiba taruh di tweet bapak saya tadi nampar saya cuman gara-gara saya pulang jam 2 malam. Emang mesti ditampar. Jam 2 malam. Emang mesti ditampar. Terus saya pernah ngomong gini pak ya, saya diserang netizen pak. Iya. Karena mendukung ini apa kekerasan gitu. Tapi saya dalam arti lu lagi hidup di jam 2 malam nyusahin bapak lu. Bapak lu layak menampar. Bapak lu layak menampar Anda gitu loh. Itu anak tukang roti nggak pernah ditampar pak. Ya. Tapi memang harus dibicarakan lagi ya sesuai dengan perkembangan undang-undang perlindungan anak. Coba